Rahmanir Rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Ta'zim yang semulia-mulianya, yang setinggi-tingginya kepada Rais Am kita bersama, Abu beserta keluarga selaku pucuk pimpinan Dayah Bustanul Huda. Semoga Abu beserta Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan yang setingginya kepada seluruh dewan-dewan guru, yang terkhusus kepada dewan guru yang di hari ini yang lebih mulia, yang berlaku selaku dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Dan yang saya hormati dan yang saya cintai kepada seluruh santri sedayah Bustanul Huda, yang terkhusus santri yang masih menaung di atap panji Dayah Bustanul Huda yang kita cintai ini. Hadirin sidang talabah pendengar yang dirahmati oleh Allah, ingatlah oleh kita, perbanyaklah selawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita berselawat, tandanya bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, inna ula nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alaiyah salawah, kata Nabi, yang artinya bahwa sesungguhnya manusia yang terlebih aula di hari kiamat, siapakah beliau? Siapakah beliau? Bukan penjabat, bukan presiden, akan tetapi aksaruhum alaiyah salawah, orang yang memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkan saya mengambil sebuah judul pidato yang berjudul mahabbah, kecintaan kita kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang talabah dewan hakim yang dimulai oleh Allah, ketahuilah cintanya baginda Nabi Muhammad kepada ummati, kepada kita semua, melebihi cintanya kepada istrinya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada para sahabatnya dan kepada para cucunya. Begitu cinta Nabiuna Muhammad kepada kita, sehingga di akhir kalamnya mengucap 3 kali berturut-turut dengan kalam ummati, 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 yang beliau ingat umatku, 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 yang mana umatnya di akhir zaman yang tidak pernah melihat wajahnya Rasul, yang tidak pernah melihat perjuangannya Rasul, akan tetapi kita mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah sunnah-sunnahnya Rasul. Buktikan kita umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia daripada nabi-nabi yang lain. Buktikanlah kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita pikirkan dalam akal yang jernih kita, coba kita ingat kembali betapa letihnya baginda Rasul, betapa payahnya baginda Rasul, sampai-sampai baginda Rasul dilampari oleh kafir Quraisy laknatillah dengan anak batu, dilempari oleh kafir Quraisy dengan tai onta. Begitu hinanya Rasul di mata mereka, padahal sifat mereka Rasul, sifat Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad begitu mulia. Mereka membalas dengan perbuatan buruk, Nabi Muhammad, Nabi kita, membalas dengan perbuatan senyum begitu manis. Wahai hadirin, maka ingatlah, coba kita ingat kembali perjuangan para sahabat, yang mana sahabat rela istri menjadi janda, anak menjadi yatim, pedang dimainkan, darah bercucuran demi memasyurkan agama Islam. Takbir. Maka ingatlah para hadirin, cintalah kita kepada baginda Rasul, mahabbahlah kita kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
cintailah kita kepada baginda Rasulullah, musuhilah orang yang membenci baginda Rasulullah. Sebagaimana 2019 tertera di Perancis, negara yang terkenal dengan Mbappe, negara yang terkenal dengan Menara Eiffel, beliau melukis wajah Nabi Muhammad, membuat sebuah filem tentang Nabi Muhammad. Apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Apa kita benci kepada mereka? Apabila benci, caranya bertempur fisabilillah. Bertempur terbagi dua, ada majaz, ada hakiki. Bagaimana hakiki? Bertempur dengan pedang, darah bercucuran, pedang dimainkan, senjata api dilontarkan. Akan tetapi bertempur secara majaz, ad-du'a silahul mu'min, kata Nabi. Doa senjata yang begitu ampuh bagi orang-orang mukmin, kata Nabi. Maka cintailah Nabi Muhammad, bencilah kepada mereka yang menghina baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, yang artinya Qul in kuntum, katakan olehmu, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikut olehmu, fattabi'uni, akan Nabi, yuhibbukumullah, niscaya engkau akan dicintai oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita cinta kepada Nabi, maka kita telah dicintai oleh Allah. Apabila kita ridha kepada Nabi, ridha kita berselawat kepada Nabi, Allah taala akan ridha kepada kita dengan surganya para hadirin. Sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, al-hibbatu bil ulama fal hibbatu alayya. Apa engkau cinta kepada ulama, cinta dengan habaib, cinta kiai, cinta wali manhaku, cinta kepada ustaz, fal hibbatu alayya, kata Nabi, engkau telah dicintai oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus cinta kepada mereka. Cintailah ulama, sebagaimana dalam hadis lain disebutkan, man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaatu wa kana lahu khutwatun ujrah syahid, kata baginda kita. Apa yang artinya man zara aliman, barang siapa, zara artinya menjenguk akan alim ulama, fakat sungguh baginya, kata Nabi, fakat dengan taukid, sungguh baginya akan menjenguk akan aku. Manzarani, kata Nabi, siman yang menyenguk akan aku, wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia yang menyenguk akan Nabi akan syafaatku, kata Nabi. Maka apabila kita rindu kepada Nabi, ingin pergi ke makam Nabi, walaupun makam Nabi di Mekah jauh dari pandangan, jauh daripada uang kita untuk menuju kepada Mekah, akan tetapi dengan cara yang mudah, faka'an nama zara aliman, kata Nabi, maka seolah-olah engkau menjenguk akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dunia kita menjenguk akan alim ulama, kita pergi kepada kubur-kubur aulia, maka fakaan nama zarini, seolah-olah kita telah menjenguk akan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, wakallahu khutwatun ujra syahid, barang siapa satu langkah menuju kepada ta'lim, satu langkah menuju kepada majlis ta'lim ulama, maka pahalanya khutwatun ujrah syahid, pahalanya sama seperti pahala syahid. Sekarang kita tidak bertempur di Palestina, Palestina bertempur mati-matian, kita tidak bertempur. Bagaimana kita mendapatkan pahala syahid? Dengan khutwatun ujrah syahid, kita melangkah kepada majlis ta'lim ini, maka pahalanya ujratun syahid, pahalanya sama kita mendapatkan pahala syahid. Sebagaimana Al-Habib, sebagaimana singa Indonesia Al-Habib Al-Bahar bin Samit pernah berkata, apa kata beliau? Hai kalian pemuda-pemudi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, ingat amanah saya, kata Habib Bahar. Apa katanya? Cintailah ulama, cintailah Rasulullah, berbanyaklah kalian berselawat kepada baginda Rasulullah, karena selawat tersebut menjadi syafaat yang begitu mudah kita menuju kepada baginda, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis
mahbub fal muhibban mahbub. Apabila engkau cinta kepada orang yang cinta alim ulama, maka engkau akan dicintai kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah sidang hadirin talabah Dewan Hakim yang dimulai oleh Allah. Ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berduduk-duduk dengan para sahabat, Rasulullah berkata, "Ya sahabat, siapakah yang saya rindu sekarang?" Maka para sahabat menjawab, "Yang saya rindu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, istrimu ya Rasulullah." Maka Nabi kita menjawab, "Bukan, kami tidak rindu kepada kalian. Buat apa kami rindu pada kalian? Padahal kalian bersama saya setiap hari. Setiap dalam masjid kita need itikaf bersama. Kita selalu bersama. Untuk apa saya rindu kepada kalian?" Maka berkatalah Nabi Muhammad, "Yang saya rindu sekarang ialah di akhir zaman kepada ummati saya yang tidak pernah melihat wajah saya, yang tidak pernah melihat jerih payah saya berjuang fisabilillah, akan tetapi mereka mengikuti sunnahnya baginda Rasul, mengikuti apa-apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, mengikuti apa-apa saja memang tersebut perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka dalam satu hadis disebutkan yang lain yang berbunyi, "Man zara alimat faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumal qiyamah," kata Nabi, yang artinya manzara, barang siapa yang pergi kepada kubur-kubur ulama, menyenguk kubur ulama, faka'annama, kata Nabi, seolah-olah orang tersebut zarani, telah menyenguk akan aku, kata Nabi. Dan barang siapa mansafa aliman, maka orang tersebut akan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka intisari wa hasilum fi surah, hasil pada surah maram ini yaitu jetaco, yaitu bisa kita ambilkan tiga kesimpulan. Yang pertama, perbanyaklah selawat kita kepada baginda Rasul, karena selawat tersebut menjadi sebuah bukti kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Yang kedua, yaitu yang bisa kita ambilkan kesimpulan, cintailah ulama, karena alihibbatum bil ulama falihibbatun alayya. Orang yang cinta ulama, orang yang cinta habaib, orang yang cinta kiai, falhibbatu alayya, kata Nabi, orang tersebut telah dicintakan oleh baginda Nabi kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beruntungnya kita di pondok pesantren Abu Payapasi sendiri ialah alim ulama, maka kita faka'annama, seolah-olah telah bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga yang kita bisa ambil, cintailah orang yang cinta dengan ulama. Habib Bahar pernah berkata bin Samit, apa kata beliau? Cintailah ulama, cintailah habaib, sekalipun kalian benci kepada mereka, benci kalian kepada Rasulullah, benci kalian kepada alim ulama, maka cintailah kepada orang yang mencintai ulama, karena orang tersebut akan mendapatkan syafaat tersebut dari Rasulullah menuju kepada alim ulama, menuju kepada orang tersebut, dan menuju kepada orang yang mencintai akan orang yang mencintai ulama. Sebagaimana para alim ulama berkata, "Hai pemuda-pemudi, siapapun kalian, perbanyaklah selawat kepada baginda Rasul, karena Rasulullah begitu rindu kepada kita, Rasulullah begitu rindu kepada kita di akhir zaman." Maka hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil bernama Tunku Febri Amanda.